Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryatil aghyar wa min taibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihil alhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdhali. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada tulisan terbaru dari Ikon Nasab Kiai Haji Imaduddin Usman, dan tulisan terbaru beliau ini dimuat di RMI NU Banten, dan penjelasan cukup detail dan panjang sekali, sekaligus sebagai tanggapan untuk Gus Rumail Abbas. Bagai pungguk merindukan bulan, bagai jentayu merindukan hujan. Itu judul tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Gus Rumail menulis naskah menakar kesohihan argumentasi pembatalan Ba'alawi. Rencana akan saya unggah di sini, tapi untuk sekarang baru proses cetak dulu dan belum saya jilid juga. Kemudian saya kirimkan ke Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kalau beliau sudah menerimanya, hard copy akan saya unggah untukmu di Pranala di atas soft copy. Oh iya, punya alamat lengkap PCNU Wonogiri, Suluraya dan Garut. Mau saya kirimi sekalian? Itu kata dari Gus Rumail Abbas. Itulah seberkas harapan yang ditebar Gus Rumail untuk para muhibbin Ba'alawi. Kalimat itu adalah kertas yang dibakar ketika lentera tak mampu lagi menyemburatkan api karena minyak tanah telah menjadi kering. Berharap padam, tak terlalu menimbulkan gelap, lalu sebentar ia menjadi abu dan dunia kembali dalam gulita. Gus Rumail mengunggah sebuah cover dari calon buku yang akan ia tulis, lalu membuat narasi seperti di atas. Penulis teringat beberapa cover kitab yang diunggah untuk membantah kitab penulis. Cover kitab Kiai Qurtubi, cover kitab Ustadz Wafi, cover kitab Ustadz Zaini. Tetapi kitab-kitab itu bagaikan siluman, wujudnya tiada pernah dapat ditemui hingga saat ini. Ia fana dalam keangkuhan kata-kata, sirna dalam sanubari yang terbebani hanya, yang terbebani haya. Lalu ia dilupakan bersamaan dengan derap langkah kebenaran yang semakin tegap perkasa. Pikiran yang diterjemahkan dalam tulisan berbeda nilai dan pikiran yang hanya dilepehkan lidah yang tak bertulang. Itulah mengapa ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah, bukan isma, dengarkanlah. Kejernihan pikiran dan rancang bangun logika dalam tulisan bisa diuji kejujuran dan kedustaan terbaca. Apalagi jika ia berbahasa Arab, pengetahuannya dalam ilmu nahwu, sorob, balaghah, mantek, dan kedalaman pemahamannya akan suatu qadiyah atau proposisi akan terdeteksi dengan terang benderang. Semakin sederhana bahasa yang dipakai untuk mentranslate atau menerjemahkan apa yang telah difahami dalam suatu bidang pada suatu tulisan, maka semakin terlihat kedalaman penguasaan penulisnya pada bidang itu. Demikian juga sebaliknya. Contoh, tulisan singkat Gus Rumail di atas mungkin akan difahami oleh pendukung Ba'alawi sebagai suatu yang bermakna. Namun jika betul-betul difahami, isinya hanya angan-angan saja. Coba perhatikan kalimat Gus Rumail.
naskah menakar kesohihan argumentasi pembatalan Ba'alawi. Rencana akan saya unggah di sini, tapi untuk sekarang baru proses cetak dulu. Kalimat itu bukan benar-benar ia telah selesai menulis naskah, itu hanya baru rencana. Ia memberi harapan kepada pendukung Ba'alawi bahwa kita belum kalah, nasab Ba'alawi masih bisa diselamatkan. Nanti akan saya rilis buktinya. Kapan? Nanti. Sekarang baru proses cetak dulu. Proses cetak naskah, bukan hanya cetak covernya saja. Perhatikan juga kalimat kemudian saya kirimkan ke Kiai Imaduddin Al-Bantani. Apakah ia telah mengirimkannya? Tidak. Sudah 3 hari berlalu, ia belum mengirimkannya. Menurut seorang kiai yang mengkonfirmasinya, katanya ia belum sempat ke kantor pos. Apa ia berdusta? Wallahu a'lam. Kemudian perhatikan juga kalimat punya alamat lengkap PJNU Wonogiri, Sulu Raya, dan Garut mau saya kirimi sekalian. Kalau ada nomor kontak juga bagus, biar konteksnya silaturahmi dan tidak terkesan nyelonong atau langsung ngirim berkas. Kesannya wow hebat. Tulisan yang akan ia kirimkan akan dapat merubah pikiran kesadaran para kiai-kiai NU di Wonogiri, Sulu Raya, dan Garut yang telah melarang warga Nahdlatul Ulama untuk mengundang para habib ceramah di wilayahnya. Perlu diketahui, mereka sebenarnya telah memiliki kesimpulan sendiri tentang para habib yang berceramah di wilayahnya. Dilihat dari akhlak dan kepribadiannya, bukan hanya karena ada tesis penulis, ia telah lama terpendam dalam lubuk hati, kemudian terkonfirmasi oleh kajian pustaka penulis dan hasil tes DNA. Kenyataannya itu pun hanya lepeh ilat sing laka balungi. Buku untuk PJNU Wonogiri dan lain-lain itu pun belum dikirimkan. Dalam status di Facebook, Gus Rumel mengatakan beberapa konten kreator masih stagnan atau tetap dalam membahas itu saja sampai tidak ada hal baru yang layak untuk didiskusikan. Kenyataannya justru pihak Rumel Abbas dan para pendukungnya lah yang masih stagnan, tidak mampu menjawab 12 pertanyaan penulis kok dibalik-balik. Ya. Yang aneh lagi, dan inilah yang membuat penulis menjadi tidak percaya terhadap integritas ilmiahnya, yaitu ketika Gus Rumel mengatakan ada pula naskah Al-Iqlil yang diolah mereka dengan pemahaman yang sedikit melenceng bahwa Banu Alawi yang direportase di dalamnya adalah Banu Alawi yang asli di Yaman, bukan Banu Alawi yang menurunkan habaib di seluruh dunia. Andaikan mereka mau mengonfrontasinya dengan naskah lain dari sejarawan yang berbeda dan edisi naskah yang beragam, pasti akan mendapati bahwa yang benar di sana ialah Banu Ulwi ibnu Alyan, bukan Banu Alawi ibnu Ayyan. Atau ada sakta naskah di sana. Kata diolah, seakan penulis tidak menyajikan kutipannya. Siapapun bisa mempelajari kutipan penulis dari Al-Iqlil tersebut, karena penulis cantumkan kutipannya dan penulis cantumkan pula halamannya. Semua orang bisa menelitinya juga. Itulah kajian ilmiah. Setiap kita mengklaim sebuah hujah, maka hujah itu harus dapat diamati bersama
tidak seperti Gus Rumail ketika berdalil mirip dengan Ba'alawi lainnya, menyatakan pendapat orang ada dalilnya, tetapi dalilnya tidak disebutkan dari mana, kitabnya apa, juz berapa, halaman berapa. Seperti kutipan penulis di atas, Gus Rumail menyatakan bahwa kalimat Banu Alawi yang ada dalam kitab Al-Iqlil itu yang benar adalah Banu Ulwi, bukan Banu Alawi. Dari mana ia mendapatkan kata Ulwi itu sampai berani ia mengatakan itu yang benar, sama sekali tidak menyebutkan dalil. Tidaklah itu semua kecuali hanya membabi buta mempertahankan nasab Ba'alawi walau nasab Ba'alawi walau harus berdusta. Dan itu membuat penulis pesimis, siapa pengganti Gus Rumail nanti jika penulis sudah tidak mempercayai integritasnya. Karena penulis agak malas menanggapi narasi pembela Ba'alawi yang penulis kira tidak membantu Ba'alawi, seperti narasi pembela Ba'alawi yang hanya menyandarkan hujah dengan taklid buta. Kedustaan kedua Gus Rumail yang membuat penulis menjadi pesimis adalah tentang Al-Makrizi yang wafat pada tahun 845 Hijriah. Katanya ia menyebut Ba'alawi sebagai Ashraf Hadramaut, tetapi ia tidak menyebut di dalam kitab apa, halaman berapa, manuskrip apa, kutipannya mana. Cara berhujjah itu begini, Gus Rumail, penulis sampaikan Al-Makrizi seorang sejarawan asal Mesir abad ke-9. Ia tidak menyebut Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia menyebutnya Ba'alawi hanya sebagai keturunan Arab dari Hadramaut. Ia menunjukkan bahwa Ba'alawi memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Silakan perhatikan tulisan Al-Makrizi di bawah ini. Qala Abu Buraid wa akhbaroni, wa akhbaroni al-faqiru al-mu'taqidu Ibrahim bin Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad al-Alwi min qabilatin yuqalu laha Aba Alwi min Arabi Hadramaut. Abu Buraid berkata dan telah mengkabarkan kepadaku al-faqih al-mu'taqad Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Alwi dari kabilah yang disebut Aba Alwi, berasal dari Arab Hadramaut, dan itu bisa dilihat di manuskrip Al-Turfat Al-Hurdiyah karya Al-Makrizi halaman 9. Demikian itu berhujjah, jelas disebutkan dalilnya, manuskrip apa, halaman berapa, jelas disebut Ba'alawi itu hanya orang Arab dari Hadramaut, bukan para syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan nama Abdurrahman atau kakek Al-Sakron hanya disebut sebagai seorang syekh, bukan syarif atau sayyid sebagai penanda ia keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sejak 3 November 2023 sampai saat ini sudah 50 hari berlalu. 12 pertanyaan penulis kepada Rumail Abbas tidak bisa dijawab. 4 November 2023 penulis kirimkan pula pertanyaan yang sama kepada Gus Rumail, pun tidak bisa dijawab sampai sekarang. Lalu apa yang hendak Muhibbin katakan tentang nasab Ba'alawi itu? Sangat berdosa orang yang mengetahui ada penyusup dalam nasab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia membelanya. Apa yang akan ia jawab ketika bertemu baginda Nabi Muhammad SAW di tepi telaga Kausar? Penulis Imaduddin Usman Al-Badani. Itulah para sahabat tulisan terbaru yang disampaikan atau dijelaskan secara gamblang panjang lebar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman yang dimuat di RMI NU Banten. Lebih jelasnya kalau lihat asli tulisan beliau
para sahabat semuanya bisa mengunjungi laman RMI.NU Banten. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.